Mas dan Mbak sekalian, maaf sini agak mundur ini saya menyiapkan. Tadi saya ngecek satu tes itu kok kayaknya ada yang nggak belum pas begitu, makanya saya ulang lagi. Ya, terima kasih untuk waktu akan berlama-lama ini untuk pertemuan kali ini. Saya akan menambah satu materi mengenai hubungan antara dua peubah ya. Jadi ini sebetulnya udah minggu lalu diberikan, cuma karena saya harus nerangkan lebih panjang kemarin sehingga mau nggak mau saya buat tambahan sekarang. Nah, izinkan saya share screen ya untuk beberapa pengantar bagi tema kali ini. Nah, oke ya, jadi sudah terlihat, nah ya. Nah, sudah terlihat ya. Halo? Bisa ya belum, Pak? Oh, sudah. Oh, sudah. Oke, baik. Nah, jadi sebelum ini kita bicara mengenai pengamatan terhadap suatu peubah satu ya, satu peubah lalu kita lakukan sesuatu. Nah, itu kita lakukan pendugaan atau kemudian juga kita lakukan uji hipotesis. Nah, mengenai suatu nilai yang kita lakukan. Kita mengamati satu peubah, lalu kita lakukan suatu inferensi mengenai peubah yang sudah kita amati tadi. Dan karena kita waktu mengambil berdasarkan sampel, ya kita memang menggunakan metode tadi dengan menganggap mereka sebagai sampel. Nah, pada bagian akhir dari kuliah kita bercerita mengenai uji mengenai dua peubah, ya. Maaf, uji mengenai dua cuplikan yang masing-masing cuplikan itu atau ingin kita lihat apakah mereka mau yang berbeda atau tidak, ya, uji mengenai rata. Nah, rata mengelompokkan sampel itu berdasarkan yang satu, kelompok satu dan kelompok dua. Sempat saya singgung mengenai berikan. Pengelompokan itu lakukan diberikan ciri tertentu. Entah itu tindakan A dan B, kontrol dan merek yang baru atau sebelum dan sesudah. Nah, kita lihat di sini pengelompokan itu sendiri, pengelompokannya itu sendiri. Sebetulnya juga yang nilainya namanya berubah. Jadi berubahnya itu kita menentukan bukan sebelum sesudah itu sesuatu yang berubah nih ya sehingga menjadi peubah. Nah, itu kita mengatakan itu sebagai suatu bentuk asosiasi. Nah, pada contoh yang kemarin yang
dua rata misalnya, itu kita mengenai dengan data yang kita amati, ya, peubah yang kita amati. Nah, melihat lebih jauh mengenai hal. Jadi kalau sekarang cuma begitu. Nah, kita bicara mengenai distribusi bersama dua. Jadi kita mengamati dua hal. Kenapa ini? Iya, memang di sini juga saya mendapat suara putus. Ya, mohon maaf. Ini saya juga dapat sini kalau you're not stable, gitu ya. Atau saya harus bicara pelan-pelan mungkin supaya enggak putus begitu. Saya coba deh tawarannya. Baik. Kita mengenal dan peubah berdasarkan kali pengan itu. Yang pertama adalah kuantitatif, ya, atau metrik terukur, ya. Ada jenis data yang bersifat data bersifat peringkat. Data rasio juga ada interval. Saya nggak tahu Anda sudah mendapatnya atau belum sebelum kasihnya ya itu dulu. Jadi kalau kategoris itu adalah data yang benar tanpa ada derajatnya, ya, misalnya lelaki perempuan, terus warna merah dan bunga, lalu dipotong dan tidak dipotong, begitu ya. Lah kategoris yang tidak ada derajat peringkatnya. Sementara kalau kuantitatif itu ada peringkat, ada derajat perubahan kenaikan atau jumlahnya, ya. Jadi atau hasil pengurangan ini pun juga yang bersifat data rasio dan ada data inter, ya, perbedaannya pada titik nol aturnya bisa berubah atau tidak kalau kita geser titik awal titik nolnya. Nah, untuk menekan kita menyingkat menjadi dua saja, kuantitatif dan nah kedua kalau sekarang kita mengamati dua peubah, nah, dan nah inilah kan unstable di dapat pemberitahuan itu. Oke, saya coba pelan-pelan antar menggunakan nanti bentar ya, saya mau filtering aja. Oke, nah saya situasinya lebih baik ini, saya menggunakan tethering. Tolong diberitahu kalau tidak jelas ya, atau tidak ada suara saya. Nah, jadi kalau sekarang saya punya dua peubah yang saya amati, lalu saya coba untuk kaitkan, ya, maka peubah itu bisa macam-macam, ya.
Bisa dua-duanya kuantitatif, bisa salah satunya kuantitatif, atau kedua-duanya kualitatif. Ya. Nah, kemudian hubungan itu kalau kita mencoba mengaitkan antara dua peubah itu, bisa kita lihat adanya asosiasi atau keterkaitan antara keduanya. Nah, penyebabnya itu bisa kausal yang atau peubah satu mempengaruhi peubah yang lain dan tidak sebaliknya, ya. Jadi nggak bisa dibolak-balik gitu. Atau keduanya memiliki keterkaitan bersama, ya. Tapi kita nggak bisa menunjukkan hubungan kausal atau sebab akibat yang di antara keduanya, ya. Tapi kita bisa melihat ada keterkaitan. Ya, jadi apa namanya? Misalnya nih yang ini saya pakai cara yang kolokial aja, yang cara yang umum ya. Misalnya gini, katanya perempuan, maaf nih, perempuan kalau apa ngomong keseringan pakai kode misalnya, ya kode-kodean. Kalau cowok langsung ngomong langsung gitu. Nah, ya itu seakan-akan ya, seakan-akan hal itu disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin tadi gitu ya. Yang satu ngomong suka pakai kode, yang satu enggak, dan itu kemudian kita kalau cewek sukanya ngomongnya pakai kode nggak jelas gitu. Jadi susah dia pahami. Kalau cowok lebih enak, lebih jelas, nah gitu. Nah, tapi apakah hal itu disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin tadi? Belum tentu, ya kan? Belum tentu apa karena dia cowok kemudian begitu, karena dia cewek kemudian begitu gitu. Kita cuma bilang atau cuma bisa bilang ya karena dia cewek jadi begitu gitu. Tapi apakah karena jenis kelamin itu kemudian dia demikian? Nah, jangan-jangan penyebabnya karena ketika masih mereka dididik gitu di rumahnya diajari oleh orang tuanya demikian. Jadi orang tuanya ini melakukan orang tua di Indonesia misalnya gitu ya, itu melakukan tindakan diskriminatif dalam mendidik misalnya. Kalau cewek diajarin ngomong nggak jelas, gitu, nggak langsung, kalau cowok langsung begitu. Kan dia cowok. Jadi penyebabnya bukan karena cowok atau cewek, tapi karena orang tuanya mendidiknya demikian. Ya, jadi kelihatannya kemudian jadi demikian ya. Peubah pertama lalu dipengaruhi oleh peubah lain yang tidak dipelajari. Maksudnya peubah lain itu ya cara mendidik orang tua tadi. Ya. Jadi bisa saja dua peubah seakan-akan terkait. Tapi belum tentu kita bisa menunjukkan bahwa keterkaitan itu disebabkan hubungan sebab akibat. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi ini seringkali di filosofi yang ini nih masuk dalam bagian logika, sebetulnya logika berpikir ya, implikasi. Politisi sering sekali memanfaatkan ini ya untuk bermain dengan isu ya. Seakan-akan suatu tindakan politik yang dilakukan oleh penguasa misalnya itu ya karena penguasa itu seperti itu gitu ya. Misalnya ada tindakan yang nggak populer dibilang penguasa itu jahat begitu. Apa ya penguasanya itu jahat sehingga dia melakukan tindakan populer itu ya. Bisa saja gara-gara ada hal lain yang tidak ingin dikatakan begitu. Nah, tapi kemudian kalau orang posisinya lalu dia akan menggoreng isu itu. Nah, itu sering kali terjadi ya. Ya nggak apa-apa kalau di politis itu kan memang begitu cara mereka berjuang gitu ya. Nah, ya tinggal tinggal adu kuat berargumen aja ya. Tapi kita sebagai orang di bidang ilmiah nggak boleh manipulatif seperti itu ya. Kita harus clear pikiran kita. Siapa lagi di masyarakat kalau yang berpikirannya nggak clear kecuali orang dari kalangan pendidikannya ya, yang udah pendidikan itu yang nggak boleh ngomong manipulatif. Makanya saya nggak gitu suka kalau ada dosen yang jadi politisi itu. Udah susah ini. Bisa nggak sih gitu dia menjaga integritas omongannya ya. Oke, baik. Nah, jadi ini ya.
Jadi distribusi pertama itu bisa bersifat seperti ini. Nah, dan apa ini? Hubungan antara jenis data tadi dengan cara tadi itu bisa berbeda-beda nanti analisisnya gara-gara dua hal tersebut ya. Karena tipe peubah skala berdasarkan skala tadi dan hubungannya ini tadi ya. Ini hubungan kausal dan bukan non kausal tapi terkait itu sehingga analisisnya berbeda. Ya. Jadi kalau kita punya dua peubah yang sama-sama kuantitatif dan dia korelasional ada sebab akibat, maaf, bukan sebab akibat. Kalau dia berasosiasi, maka kita melakukan analisis korelasi. Kalau kita bisa menegakkan hubungan sebab akibatnya, maka kita mengatakan itu hubungannya kausal dan kita menggunakan analisis regresi yang linear. Ya, apakah itu regresi linear itu nggak perlu kita bicarakan sekarang. Yang saya bicarakan hari ini adalah yang linear saja. Lalu ada peubah yang kuantitatif dan dikaitkan dengan yang kualitatif. Nah, ini yang kita bicarakan minggu lalu sebetulnya UJT. Dan kemarin saya katakan UJT itu juga bisa dilakukan dengan analisis varian. Nah, jadi analisis varian itu sebetulnya atau UJT ini juga bicara mengenai hubungan antara dua peubah. Hanya saja peubah yang satu kuantitatif, yang satu kualitatif. Oke. Nah, juga bisa kita melakukan analisis yang lebih regresi yang lebih lebih mendalam begitu kita bicarakan di lain waktu saja bukan di kuliah ini. Kita mengatakan sebagai regresi non linear ya. Nanti mungkin Anda di dalam bidang Anda akan bertemu dengan kurva pertumbuhan misalnya, kurva eksponensial. Nah, itu adalah regresi non linear. Nah, kemudian kalau dua-duanya kualitatif, ya, maka kita menggunakan hubungan korelasional yang diuji dengan uji asosiasi. Ya, jadi uji asosiasi ini dipakai kalau datanya data kategoris. Dua-duanya. Nah, kita bahas analisis korelasi, regresi linear, dan asosiasi. Nah, jadi kita lihat penyajiannya, perbedaan penyajiannya. Nah, yang pertama itu adalah kalau nggak ada asosiasi. Jadi asosiasi ini derajat keterkaitan, ya. Nah, kalau saya mengeplot dua peubah tadi dalam suatu diagram dua dimensi, diagram Cartesius katakanlah demikian ya. Ini kalau misalnya datanya adalah data kuantitatif, ya. Ini kenapa saya tulis dari tadi 3 hal ini, saya bingung juga ini, belum saya edit kayaknya. Jadi kalau tidak ada asosiasi, maka muncullah sebaran yang seperti ini, ya. Nggak ada kecenderungan yang kita lihat di sini. Ya, kalau Anda perhatikan, ya, titik-titik di sebelah kiri ini, yang di kiri ini, kita melihat tidak ada asosiasi yang menghubungkan antara keduanya. Karena kalau yang di sini rendah, bisa tinggi. Kalau di sini yang di sini tinggi, itu juga bisa tinggi, bisa rendah. Demikian pula di sini. Kalau yang di sini rendah, ini juga bisa rendah, bisa tinggi. Di sini tinggi, ini bisa rendah juga bisa tinggi. Dan nggak ada pola yang bisa kita lihat, ya. Jadi kalau kita mengeplot kemudian kita mendapatkan seperti ini, maka Anda sudah harus curiga bahwa asosiasi antara keduanya tidak ada, alias keduanya cenderung tidak independen. Ya, kedua peubah itu tidak saling independen. Kedua peubah itu saling independen, cenderung ke arah sana. Mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak dipengaruhi satu dengan yang lain. Nah, sekarang kalau kita setelah mengeplot mendapatkan hubungan yang seperti ini, nah, saya bisa melihat ada suatu kecenderungan, ya,
Yang ini saya gambarkan dengan suatu bentuk elips seperti ini ya. Nah, ada kecenderungan untuk mengarah ke suatu titik, kecenderungan untuk mengumpul. Ya, di sini mengumpulnya adalah ke arah dari kiri ke kanan. Ya, ada kecenderungan bahwa kalau peubah yang diwakili oleh garis datar ini semakin besar, juga diikuti dengan kecenderungan peubah yang tegak ini juga semakin besar. Nah, ya, jadi kita melihat ada asosiasi antara keduanya, kecenderungan asosiasi ini. Nah, ya jadi kita antara kedua peubah ini kita melihat ada keterkaitan yang disebabkan oleh penyebab bersama yang tidak kita pelajari, ya. Jadi ini seperti hubungan korelasional. Nah, berikutnya adalah juga seperti ini, ya, titik-titik itu. Tapi karena kita tahu ada hubungan fungsional antara yang tegak dengan yang datar, maka kita menggunakan analisis regresi. Kenapa? Karena fungsi tadi menggambarkan hubungan kausal tadi, ya. Y sama dengan A plus BX. Jadi Y ditentukan oleh perubahan yang dilakukan atau dialami oleh X, ya. Ini adalah kaitan yang berhubungan dengan analisis regresi. Nah, kita punya dua macam bentuk penyajian regresi, ya. Yang pertama itu yang kedua peubahnya acak, ya. Jadi perhatikan di sini tempat di mana X dan Y itu tidak teratur, ya. Bisa berbeda-beda di sini, ya. Tempatnya keduanya ini terserah, gitu ya, berdasarkan hasil pengamatan terhadap keduanya. Nah, jadinya seperti ini. Tapi dalam suatu percobaan seringkali kita mengatur nilai X-nya atau nilai yang mendatar ini. Kita seringkali menganggap yang datar sebagai X. Ya. Nah, kalau kita plotkan, kita perhatikan di sini untuk setiap X itu ada sejumlah nilai Y. Ya. Kenapa demikian? Karena X-nya sudah diatur nilainya oleh kita. Ya. Jadi saya memberikan misalnya pemupukan, paling gampang begitulah. Pemupukan saya akan memberikan percobaan atau melakukan percobaan dengan dosis 50, 100, 150 dan 200 kg per hektar. Jadi dalam hal ini saya tidak melakukan pemupukan untuk dengan sebanyak 120 misalnya. Tidak saya berikan seperti itu. Saya atur nilai X-nya atau peubah yang datar ini sehingga hubungan fungsional yang ada itu tidak seimbang, maaf, dalam pengertian perilaku peubahnya berbeda. Di sini yang variabel pengamatan itu tidak kita atur sehingga dia bisa berbeda-beda, ya. Sementara untuk yang X-nya yang mengatur, yang menentukan itu akan sama nilainya, ya, di sini. Nah, ini juga akan menghasilkan suatu tafsir regresi yang berbeda, ya. Nah, ini yang seringkali yang bagian kanan ini yang seringkali terjadi dalam suatu eksperimen, ya. Kita akan melihat seperti ini. Oke, baik. Nah, regresi itu tadi sudah saya katakan, ya, dia bersifat hubungan yang bersifat kausal. Jadi hanya untuk yang kausal. Kita memiliki atau memerlukan suatu dasar teoretis yang menghubungkan kedua peubah tadi. Nah, Y disebut sebagai peubah yang tergantung atau dependent, X disebut sebagai peubah penjelas atau juga kita bisa mengatakan sebagai penyebab kausal, ya, kausal variabel atau juga kita kadang-kadang menyebutnya sebagai peubah independen.
Nah, contohnya ya, jadi ada ini ya, harga dipengaruhi perubahan pupuk, harga jual dipengaruhi pasokan barang ya, bobot bahan kering tanaman dipengaruhi ketersediaan air tanah dan sebagainya. Kita sudah tahu ada hubungan sebab akibat di sana. Sudah ditegakkan secara teoretis hubungan itu sehingga kita bisa menggunakan regresi. Nah, bagaimana dengan korelasi? Nah, analisis korelasi itu mengukur derajat asosiasi ya, derajat keterkaitan. Jadi apakah itu kemudian keduanya kausal atau tidak, itu tidak menjadi masalah dalam analisis korelasi. Yang ingin dilihat adalah apakah ada keterkaitan antara dua perubahan ya. Kita tidak memerlukan dasar teoris yang mengaitkan keduanya ya. Jadi misal kalau kita ingin tahu apakah memang ada penyebab atau tidak, maka kita perlu melakukan kajian analisis lebih lanjut ya. Yang perlu dilihat untuk menegakkan hubungan kausal tadi itu memang didasarkan atas suatu fakta ilmiah atau tidak. Kalau tidak bisa ditemukan, jangan kemudian kita mengatakan A menyebabkan B atau X menyebabkan Y. Cukup kita mengatakan ada kaitannya saja. Nah, ini yang seringkali kemudian menjadi orang suka salah salah logika ya, kepleset begitu logikanya. Orang seringkali nanti, tapi ini hubungannya contohnya dengan yang berikutnya, tapi nanti saya ini. Ya jadi misalnya pernah nggak kalian itu mengantar adik Anda atau keponakan Anda ke posyandu? Masih ada nggak sih posyandu sekarang? Saya kurang tahu juga ya. Nah kalau di sana itu kalau nggak ada timbangan, maka ibu petugasnya itu akan mengukur lingkar lengan bayi. Apa sih maksudnya? Jadi ternyata lingkar lengan bayi itu diketahui punya hubungan dengan bobot bayi. Jadi kalau kita nggak usah nimbang, cukup dengan mengukur lingkar lengan bayi maka kita bisa mengetahui bayi ini bobotnya sehat atau tidak. Ya, jadi ada tabel lingkar lengan sekian itu berarti kondisi si bayi itu perlu asupan gizi yang lebih atau tidak dan seterusnya kayak gitu ya. Ada, jadi sudah ditegakkan bukan ditegakkan, tapi sudah diketahui bahwa lingkar lengan bayi itu berhubungan dengan bobot bayi. Tapi apakah karena lingkar lengannya ini kemudian bobot bayi tinggi, kan kita nggak bisa mengatakan demikian ya. Jangan-jangan bobot bayi yang menentukan lingkar lengan ya. Jadi kita nggak tahu mana yang mempengaruhi, mana yang tidak. Kemudian juga di sini kalau kita mengamati padi ya, padi itu punya anakan kan. Nah, juga ada tinggi tanaman. Kita bisa mengamati tinggi tanaman padi itu. Nah, semakin banyak anakan, cenderung untuk tinggi tanamannya lebih rendah ya. Tapi apakah memang banyak anakan ini kemudian menyebabkan tinggi tanaman yang rendah atau tinggi tanaman yang rendah menyebabkan banyak anakan? Dan kita nggak tahu ya. Belum bisa ditegakkan hubungan itu. Yang jelas penyebabnya adalah karena bahan keringnya. Nah, sehingga jangan-jangan ada penyebab lain ya. Bahkan seperti itu. Sehingga kita melihat asosiasi tadi tapi tidak bisa menegaskan bahwa ada hubungan sebab akibat antara keduanya. Ya, contoh lain adalah kalau orang bilang banyaknya lemak, makan ya banyak lemaknya, nanti kamu gampang kena serangan jantung. Ya memang ada asosiasi antara banyaknya lemak di makanan dengan tingkat serangan jantung. Itu sudah bisa ditunjukkan bahwa orang yang mengalami serangan jantung memang konsumsinya seringkali banyak makanan berlemak. Nah, persoalannya adalah apakah memang karena makanan itu kemudian serangan jantungnya tinggi, ya kan? Apakah memang penyebabnya adalah makanan pada lemak itu? Nggak bisa ditegakkan sampai sekarang, ya. Karena ada kelompok masyarakat juga yang makan
lemaknya banyak tapi jarang mengalami serangan jantung. Ya. Orang Eskimo misalnya, bukan makanannya kan kalau dia nggak makan lemak, justru sulit bertahan di tempat yang dingin seperti itu. Ya. Nah, sehingga apakah memang makanan lemak itu menyebabkan? Nah, itu tidak bisa ditegakkan sepenuhnya, sehingga orang cukup mengatakan ini hubungannya korelasional. Ya. Ada asosiasi, ada keterkaitan, sehingga kita harus waspada. Nah, berikutnya yang kategoris, ya ini sebetulnya sama dengan korelasi. Ya. Jadi dia dipakai untuk dua peubah, ya sama untuk melihat hubungan antara dua. Bedanya hanyalah analisis asosiasi itu untuk data yang kategoris, ya kita menggunakan distribusi yang berbeda. Nah, tadi yang mau saya katakan ya, jadi antara perokok sama orang kena kanker paru, kita sudah tahu bisa melihat bahwa merokok itu merusak paru, ya. Ya, jadi kemudian banyak juga penderita kanker paru yang dulunya merokok, gitu ya, sebelumnya merokok. Tapi apakah kemudian gara-gara rokok itu kemudian menyebabkan terjadi kanker paru, itu sampai sekarang tidak ditegakkan, ya tidak pernah bisa ditegakkan. Orang cuma melihat asosiasinya, keterkaitan yang kuat antara kebiasaan merokok dengan kejadian kanker paru. Tapi apakah rokoknya sendiri itu yang menyebabkan kanker paru? Belum tahu, ya belum bisa ditegakkan. Kalau merusak, ya, kalau lihat foto-foto di kemasan itu merokok menyebabkan kerusakan paru, menyebabkan. Nah, itu hati-hati dengan kata menyebabkan, ya, karena belum tentu penyebabnya kebiasaan merokok itu sendiri, ya. Dan ini karena tidak jelas hubungan kausal ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang mendukung rokok elektrik itu ya, pakai shisha itu misalnya. Ini nggak menyebabkan, kalau ini aman karena kan nggak ada tarnya, nggak ada nikotinnya dan sebagainya, ya. Sehingga kemudian ketidakjelasan itu dimanfaatkan oleh industri lain yang juga hubungannya dengan hisap-hisapan seperti itu, ya. Bukan rokok tapi menggunakan uap begitu. Nah, katanya aman. Padahal ternyata itu pun juga merusak paru. Nah, ya jadi memasukkan sesuatu yang tidak alami ke paru-paru itu ya mendingan nggak usah dilakukan begitu ya. Tapi apakah itu kemudian menjadi penyebabnya, kita juga nggak tahu, belum bisa ditegakkan. Ya, oke. Nah, kemudian juga yang lain itu misalnya kondisi pisau dengan keberhasilan setek, ya. Kan ada pisau yang tumpul, ada pisau yang tajam, gitu ya. Kemudian stek ini berhasil atau tidak, artinya berhasil itu bukan bisa nempel, bukan, tapi tumbuh jadi tanaman atau tidak. Nah, jadi kita tahu memang ada keterkaitan antara kalau jangan pakai pisau yang tumpul, pakailah pisau yang tajam. Tapi apakah itu kemudian berpengaruh pada berhasil tidaknya setek, itu jangan-jangan penyebabnya yang lain ya, gitu ya. Penyebabnya bukan karena kondisi pisau, tapi karena kerusakan jaringan yang disebabkan oleh kondisi pisau tadi misalnya. Nah, sehingga terjadilah hubungan asosiatif yang bukan kausal langsung. Oke, gitu. Nah, bagaimana melakukan analisis tadi? Nah, saya akan ganti screen-nya. Nah, oke.
Nah, ini ya. Jadi kalau kita melakukan analisis regresi, saya berangkat dari Excel aja. Saya punya data. Ini kita bicara regresi ya. Jadi ada peubah X dan peubah Y. Nah, ini pengamatan terhadap dua peubah dan saya ingin melihat apakah ada asosiasi di antara keduanya. Ya. Nah, Anda bisa melakukan itu dengan menggunakan fungsi. Ya, di sini kita menggunakan fungsi slope. Ya, slope itu koefisien regresi. Nah, ingat dalam persamaan regresi itu ada slope, ada intercept. Ya, jadi slope itu kemiringannya, intercept itu titik potong pada sumbu Y pada saat X-nya 0. Nah, jadi tinggal kita menggunakan fungsi slope, lalu kita kelompokkan. Jadi dia minta ada dua argumen di sini, masukkanlah nilai Y-nya mana dan nilai X-nya mana. Ya, kalau kita klik, maaf di sini, saya ulang, slope itu dia akan minta argumen known y's and known x's. Ya, jadi di sini kita kelompokkan, ini kelompokkan ya. Judulnya nggak usah, ya, angkanya saja. Nanti akan keluar nilai slope-nya dan nilai intercept-nya. Nah, cara kedua Anda bisa menggunakan fungsi ya yang kemarin itu ya pakai data analysis ini. Ya, kalau Anda klik data analysis, muncullah regression di sini, pilihan regression. Kalau kita klik, maka di sini kita diminta memasukkan Y range dan X range. Nah, kalau ada judulnya, kita bisa nambahkan label. Kemudian ini kalau kita butuh confidence level nanti, tapi ini jadi bisa kita buat confidence levelnya, confidence intervalnya, interval selang kepercayaannya itu bisa kita buat juga. Nah, kemudian outputnya di mana, ini sama persis seperti kemarin ya, tinggal pilih. Nah, ini abaikan dulu saja, Anda boleh deh main-main dengan ini, silakan nanti keluar apa gitu ya. Nah, tapi untuk saat ini tidak relevan ya. Jadi setelah diklik, tinggal klik, nanti keluar summary seperti ini ya. Nah, apa aja ini maksudnya? Ini maksudnya adalah pertama adalah mengenai ciri-ciri regresi. Nah, dari sekian banyak ini, yang pokok itu bagi saya adalah yang R square ini dan N, banyaknya observasi ya. Ini banyaknya pasangan ya. Sementara R square itu menggambarkan kecocokan kurva itu. Nilai R square itu berkisar dari 0 sampai 1 ya. Kalau kurvanya plek sama dengan titik-titiknya itu akan 1. Kalau data yang menyebar sekali maka R square-nya 0. Nah, R square itu apa? R square itu adalah perbandingan SS regression dengan SS total. Jadi 0,6287 ini adalah 22,423 dibagi dengan 35,667 ini. Ya. Nah, kemudian ada ANOVA. Nah, apa ini kok ada ANOVA? Nah, kita bicara di kuliah depan ya. ANOVA itu mengenai regresi. Nah, ini adalah analisis varian yang bisa kita gunakan untuk regresi. Tapi ini kita tinggalkan terlebih dahulu ya. Yang kita minati ini. Nah, di sini ada intercept dan ada X. Ya, sama perhatikan nilainya ya. 0,7118 dan juga 3,14. Juga sama. Nah, dia memiliki standar error. Kenapa demikian? Ingat standar error itu adalah akar dari variance estimate ya. Jadi kalau Anda kuadratkan ini, Anda mendapatkan variance untuk nilai ini. Dan kalau Anda punya variance untuk nilai ini, maka Anda bisa menilai T, melakukan uji terhadap nilai ini. Ya, uji hipotesis mengenai regresi. Ya. Jadi ada uji hipotesis mengenai nilai regresi. Nah, menggunakan apa? Distribusi T, karena dia sampling kecil. Nah, di sini kita mendapatkan nilai p-value-nya 0,002094.
Kalau kita gunakan alfa 0,05, maka kita tahu bahwa bahwa koefisien regresinya itu signifikan, tidak sama dengan 0. Jadi ini adalah uji untuk sama dengan 0 ya. Perhatikan uji T untuk sama dengan regresi sama dengan 0 alias tidak ada kemiringannya. Nah, jadi di sini signifikan bahwa memang kurvanya signifikan. Apakah bisa dibuat kurva, Pak? Bisa ya, kita menggunakan fungsi biasanya insert chart ya, kita gunakan XY chart biasanya ya. Kita pilih yang scatter terlebih dahulu ya. Scatter, maaf ini belum saya blok. Ya, ini saya blok ini XY-nya. Lalu saya insert chart ini. Nah, oke, perhatikan di sini ini adalah yang seperti ini ya, datanya keluar seperti ini. Nah, saya bisa membuat kurvanya. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, lalu kita format chart area. Salah. Kita klik ininya, series W. Nah, salah satu dari titik data itu kita klik, lalu kita klik kanan, ya. Nah, di sini ada pilihan add trend line, ya. Tambahkan, Anda bisa lihat kan ya ini tambahan window-nya add trend line. Nah, tinggal pilih. Nah, Anda pilih yang linear ya, karena ini garis lurus. Mau dilihat persamaannya, display equation on chart. Nah, kan muncul garis regresi terbaiknya dan persamaan garis tadi. Ya, jadi itu caranya untuk memunculkan garis. Nah, tuh ini akan kita bicarakan ke depan. Tapi ini saya tunjukkan bagaimana kita bisa membuat suatu kurva regresi. Ya, oke. Saya pindah. Nah, sekarang yang korelasi. Ya, korelasi ini kita gunakan data yang ini ya, sama kita gunakan fungsi data analysis juga. Nah, data analysis kita cari yang correlation ini. Nah, oke. Ya, tinggal masukkan input range, semuanya ini ya, semuanya. Kalau ada labelnya, judulnya kita klik label in first row. Nah, kemudian output range-nya di mana akan keluar seperti ini. Ya, jadi perhatikan di sini penampilannya itu seperti ini X, Y. Jadi kalau Anda punya banyak X, Y, Z, ya, A, B, C, D, banyak peubah, Anda grupkan saja, nanti dia akan keluar korelasi yang menghubungkan masing-masing peubah tadi. Ya, ini cuma satu. Kita juga bisa menggunakan fungsi correlation di sini. Oke, gitu. Nah, yang terakhir, bentar, ini artinya apa? Nah, korelasi itu nilainya mulai dari -1 sampai 1. Ya, dia bernilai -1 sampai 1. -1 itu berarti berkorelasi penuh, tapi hubungannya terbalik. Ya. Sementara 1 itu berkorelasi penuh, sempurna, dan hubungannya positif. Artinya negatif dan positif ini berbanding lurus dan berbanding terbalik. Ya. Yang satu naik, yang satu turun, itu yang terbalik. Nah, 0 itu berarti tidak ada kaitan. Sebetulnya ada juga tes untuk korelasi, ya. Tapi tes itu adalah tes yang bersifat aproksimasi atau pendekatan. Dan itu bisa kita keluarkan kalau kita menggunakan perangkat lunak yang pakai program, ya.
Seingat saya dulu Excel juga punya, tapi kok sekarang nggak ada ya. Saya juga agak bingung ini. Oke, nanti saya cari lagi. Oke, itu yang korelasi. Nah, sedangkan yang asosiasi itu misalnya ini datanya ya. Nah, sayangnya untuk asosiasi itu di Excel itu tidak ada fungsi di data analisisnya. Ya, dia ada di fungsi apa namanya? Fungsi chi-square-nya ya. Jadi ada uji chi-square test ya. Jadi ntar saya tunjukkan. Nah, ada chi-square test ya. Return the test of independence, the value from the chi-square distribution for the statistics and appropriate degrees of freedom. Ya, jadi dia tes untuk independensi. Ya, jadi kita melakukan uji keterkaitan antara data ini. Jadi di sini misalnya saya punya data ini ya. Ini jumlah pengamatan terhadap orang yang hubungan antara kebiasaan merokok dan kejadian kanker paru di rumah sakit umpamanya begitu. Ya, jadi di sini ada data orang yang kanker paru yang merokok sekian, kanker paru tidak merokok sekian, ada yang orang tidak kanker paru tapi merokok sekian, dan ada orang yang tidak merokok dan tidak menderita kanker itu sekian ya. Nah, ini jumlah sum ya, ini juga jumlahnya dari masing-masing tadi, dan ini jumlah totalnya. Ya, H0-nya, hipotesis 0 yang ingin diuji itu adalah tidak ada asosiasi. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita perlu melakukan ini tadi ini bagian saya ngecek ya tadi, saya ngecek hasilnya gitu. Nah, jadi kalau kita buat uji chi-square, tadi di sini saya ulang lagi ya. Nah, chi-square test ini kita diminta untuk memberikan actual range dan diminta untuk memberikan expected range di sini. Ya. Jadi actual range-nya mana? Nah, ini yang hasil pengamatan tadi. Nah, sekarang expected range. Apa itu expected range? Nah, keluar. Ya, atau di sini kita tunjuk. Apakah itu expected range? Expected range itu adalah nilai yang harusnya ada di sini apabila H0 tidak berasosiasi. Ya. Jadi nilai harusnya ada di sini, tapi nggak ada di situ gitu ya, tidak teramati. Kalau dia tidak berasosiasi. Bagaimana kita tahunya? Nah, itu diperoleh ini saya ulang lagi nih ya. Jadi dia diperoleh dari kalau saya mengalihkan nilai ini ya dengan nilai totalnya ya. Jadi di sini ini ada expected nih di sini ya. Seperti itulah nilai harapannya diperoleh dari apa? Perkalian antara harapan di sini dengan yang ada di sini ya. Jadi 0 ini diperoleh dari 0,11144 dikalikan dengan 0,377 ya. Atau Anda juga bisa mengalihkan dari sini sebetulnya. 65 dikalikan dengan 170 per 450 juga bisa diperoleh. Nah, di sini saya mengalihkan langsung ya, di sini sama dengan ini dikalikan dengan totalnya. Dengan ini. Dan karena nanti totalnya mau saya kunci, saya terus sama, ini saya kunci. Nah, gitu. Nah, jadi seharusnya
Kalau tidak ada asosiasi itu nilainya sekian. Nah, izinkan saya mengopi ini ya, karena sudah saya buat. Nah, coba kalau kita hitung jumlahnya itu akan sama ya. Tuh ya, akan sama juga. Nah, jadi akan sama juga bentuknya ya. Cuma di sini ada nilai yang seharusnya muncul kalau H0 tidak berasosiasi. Kalau kedua peubah ini tidak ada hubungannya merokok dan kanker paru. Nah, sekarang saya ingin menguji apakah memang demikian gitu ya. Apakah memang keduanya ini itu tidak berasosiasi. Baik ya, jadi apa namanya? Sebentar. Oke, kita tes ya sekarang di sini. Kita menggunakan G-square test. Nah, actual range. Nah, ini kita taruh di sini. Oke. Actual range-nya itu ini. Oke, sorry. Actual range-nya itu kemudian expected range-nya tuh ini. Nah, lalu kita tes. Enter. Nah, di sini kita lihat ini udah benar ya. Oke. Tidak benar. Oke. Nah, di sini kita lihat ini adalah tadi apa? G-square tadi ya. Square test itu ini sih. Return test for the benefit value of from the chi distribution for the static appropriate degrees of freedom. Nah, ini nilai yang keluar ini adalah nilai probabilitas ya. Nilai probabilitas mengenai apa? Mengenai H0 ya. H0 tidak berasosiasi. Nah, di sini kita lihat nilainya sangat kecil ya, 1,56 kali 10 pangkat minus 8. Jadi 0,0000 sampai di 8 di belakang koma baru muncul 1. Berarti probabilitas sangat kecil. Nah, untuk apa probabilitas sangat kecil? Untuk menerima H0. Ya. Sehingga dari data ini kita bisa melihat bahwa keduanya hipotesis bahwa kedua tidak berasosiasi itu tidak bisa kita terima ya. Kita menolak H0 dengan sangat kuat sekali ya. Probabilitasnya untuk tidak menolak H0 itu sangat kecil, sehingga kita akan menolak H0 bahwa tidak ada asosiasi di antara orang kejadian kanker paru dengan kebiasaan merokok di kalangan mereka yang diamati tadi. Dan ini juga berlaku, dan ini kemudian bisa diperluas untuk ke masyarakat ya. Jadi di sini hasil tesnya memperkuat dugaan bahwa kita harus menolak tidak ada asosiasi mengenai kedua hubungan ini ya. Jadi memang telah terjadi asosiasi demikian. Apakah kemudian merokok menyebabkan kanker paru? Tidak bisa ditegakkan ya, karena
merokok juga bisa, kanker paru itu juga bisa disebabkan oleh hal yang lain. Ada keturunan, ya, ada hal, ya pokoknya penyebabnya banyak. Sehingga mengasosiasikan ke satu saja penyebabnya itu berisiko nanti malah diprotes orang banyak juga, karena kan emang kenyataannya nggak demikian, tidak kausal seperti itu. Oke? Itu tafsirnya. Ya, jadi ini adalah cara yang bisa kita lakukan untuk ketiga metode tadi, ya. Silakan Anda nanti berlatih sendiri. Ini filenya nanti saya unggah ke Elok juga, ya. Oke. Nah, sampai sini saya selesai nih. Ada yang ingin disampaikan? Halo? Ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya oke. Terima kasih. Kalau gitu saya akan akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti pengumuman lebih lanjut saya sampaikan lewat Mas Damar ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan persiapan. Kita ini kapan ya? Ujiannya kapan ya? Tanggal berapa? Ada yang tahu? Saya menegaskan aja. Apakah minggu depan atau 2 minggu lagi? Ada yang tahu jadwal kita kapan ya? Halo? Tanggal 18, Pak. 18 hari Jumat. Enggak hari Kamis ya. Nanti deh saya cek lagi deh ya. Saya cuma pengen nanya dari Anda cuma supaya saya pasti aja kita sama begitu. Maaf Pak, di tempat saya malah tanggal 24. Tanggal 24, Pak. Oh, 24. Oke. Oke, baik kalau 24. Kayaknya emang 2 minggu ke depan sih. Oke, makasih ya informasinya. Nanti ada pengumuman lebih lanjut lewat Mas Damar. Oke. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Salam sejahtera. Semoga tahun depan atau kesempatan depan kita sudah bisa bertemu secara tatap muka. Ya. Baik, semoga kan enak juga ya kalau kuliahnya bareng-bareng begitu di kelas begitu. Kalau begini terus lama-lama juga mosok kalian nggak kenal sama teman-teman gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.